Ya, langsung Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini langsung aja ya. Saya janda beranak 2, nikah lagi di bulan Juli kemarin dengan seorang mu'alaf beretnis Tionghoa, tapi asli dari Indonesia. Beliau bekerja di Belanda sudah kurang lebih 20 tahun yang lalu. Terus setelah kami berkenalan, kami nikah via virtual karena bandara pada saat itu masih lockdown. Di Juli bulan kemarin kami nikah. Dia teman SMP saya 20 tahun yang lalu. Kami belum pernah bertemu sejak kami lulus SMP sampai sekarang. Dia tergolong orang yang posesif. Pada saat kami belum menikah, kami berkomitmen mau nikah di kira-kira di bulan Maret sebelum COVID kemarin. Saya cerita ke calon suami saya itu, saya pernah dapat kiriman kurma dari seorang teman. Teman tersebut adalah guru ngaji saya pada saat saya masih lajang dulu. Beliau pernah menyampaikan ke saya mau menikahi saya, tapi saya tolak karena pada saat itu usia saya masih 20 tahun dan guru ngaji saya itu usianya 30 tahun. Saat itu pemikiran saya terlalu tua bagi saya karena selisih 10 tahun. Dan beliaunya juga sudah kenal baik dengan almarhum suami saya karena sudah dekat dengan keluarga dan keluarga almarhum. Dan kami lama juga sudah tidak bersua. Nah, di tahun 2019 kemarin, ketika saya mau berangkat umroh, saya memakai biro umroh tempat beliau bekerja. Saya menanyakan apakah harus pakai surat mahram, mengingat perjalanan umroh saya sendirian. Dia bilang, saya poligami aja. Dia bilang seperti itu. Terus saya tidak mau lagi karena nikah bukan buat main-main. Tapi kayaknya sepertinya bercandaan saja sih Bu ya. Nah, yang saya jadi pertanyaan di sini, apakah saya salah menerima kurma dari beliau di saat saya sudah punya calon suami? Menerima apa? Kurma Bu ya? Kurma. Mengingat orang tersebut sudah pernah akan menikahi saya. Pada saat menerima kurma, saya merasa tidak ada hubungan apa-apa ya. Anda sudah menikah dengan dia? Saat saya terima kurma, saya belum nikah. Ya, saya terima itu di bulan Maret sebelum COVID. Nah, ternyata hal tersebut jadi bumerang dalam rumah tangga saya. Setelah saya nikah dengan suami saya, hal itu diungkit. Kenapa saya mau menerima kurma tersebut di saat saya sudah berkomitmen mau nikah sama beliaunya. Karena beliaunya kan seorang mu'alaf ya, mu'alaf di bulan Maret kemarin. Nah, kemarin sempat buat surat menyatakan bahwa saya sudah tidak mau bertanggung jawab sama kamu lagi. Siapa yang ngomong begitu? Nah, suami saya saat nulis di kertas itu, terus kertasnya difoto. Sebentar, kenapa kok suami mengatakan semacam itu? Ya, karena beliau mengungkit kalau saya menerima kurma dari orang itu, iya kurma dari orang yang orang tersebut udah pernah suka sama saya, begitu Bu ya. Anda bercerita kepada suami Anda? Iya, saya cerita kalau saya dapat kurma, kan seperti itu saat saya belum menikah dengan beliaunya, dan sekarang setelah menikah beliau ungkit, kenapa di saat kemarin kamu mau terima kurma dari orang yang suka sama kamu? Seperti itu Bu ya, apakah saya harus bertahan dengan pernikahan ini atau gimana? Dan tanggal 2 kemarin sampai sekarang nomor saya diblokir Bu ya. Suami di mana sekarang? Di Belanda? Di Belanda, iya. Baik. Cukup? Ya, gimana Bu ya? Baik, ya, cukup ya. Bismillah. Baik, bismillah. Jadi yang pertama adalah kejadiannya Anda sudah menikah. Anda harus terima itu semuanya. Kalau mau berpikir ke belakang, tentunya banyak pertimbangan yang harus dihadirkan di dalam melangkah menuju pernikahan. Tapi sekarang kejadiannya sudah terjadi, Anda sudah menikah. Dan ini nasihat untuk semuanya yang ingin menikah. Kami sampaikan kepada janda-janda khususnya, jangan sampai menunda hal-hal semacam ini, pernikahan ini, karena apa?
pintu halal itu kalau tidak kita buka, yang kebuka adalah pintu haram. Kita harus menggalakkan pernikahan yang sah halal itu. Karena itu adalah menutup keharaman di hari ini. Di hari ini, di zaman ini, Masya Allah, zaman syahwat begitu mudah bangkit. Karena banyak hal-hal yang dilihat di jalan raya, di televisi, di internet, dan yang lainnya, Masya Allah. Jadi seperti itu. Jadi kami himbau pada para janda harus praktis mengambil. Simple lah. Makanya jangan terlalu berbelit-belit urusan pernikahan. Artinya apa yang anda inginkan. Jika anda memerlukan 3, misalnya dalam nikah itu harus ada 5 misalnya. Tanggung jawab, nafkah, keturunan, segala macam. Kalau anda punya putus satu saja, nggak harus minta 5. Yang penting anda terhindar dari haram, zina, dan muqaddimah zina. Itu. Kemudian setelah itu, setelah anda menikah, ini nasihat buat anda. Ini ke belakang sedikit. Jadi kalau anda menikah dengan seseorang yang tempatnya jauh itu, anda harus tahu resikonya. Anda jarang bertemu. Sementara pertemuan sendiri itu ada nilainya, ada maknanya. Nah, kalau memang anda siap semacam itu, tentunya harus ada pertimbangan bahwasanya, oke, aku siap menikah dengan orang, berjauhan nggak ada masalah, tapi anda harus bilang ngukur syahwat anda. Jangan sampai, na'udzubillah, setelah itu berbisik setan, lalu melakukan kehinaan. Dan insya Allah anda tidak sampai seperti itu. Ini nasihat untuk yang lainnya. Pertimbangan urusan keperluan, kehajat. Sebab yang namanya syahwat itu bagi sebagian orang adalah seperti kebutuhan makan. Harus rutin. Kalau tidak bisa bermasalah. Kan ini ada orang itu kan syahwat karunia dari Allah. Macam-macam orang. Orang bisa menahan dengan waktu yang lama. Karena kesibukannya mungkin. Tapi kadang-kadang tidak takut kepada Allah subhanallah. Maka halal itu penting untuk bersamanya. Nah ini. Kalau sudah misalnya suaminya berjauhan dan dia siap dan sudah dipertimbangkan. Ini ya nggak ada masalah. Tapi ingat. Harus ditanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kita itu jadi seorang suami atau istri jangan gampang kadang kebodohan. Kami nyatakan Anda salah. Menceritakan sesuatu, ya maksudnya mungkin ya biar tahu kalau bisa jadi maksudnya baik, ada maksudnya jelek. Maksudnya baik adalah mungkin ingin menampakkan penyesalan. Itu pun juga tidak perlu seharusnya. Nyesal seluruh ada orang mau nikahi saya. Atau hanya cerita biasa. Atau kita ingin membanggakan kalau saya ini banyak yang minta loh ya. Bisa jadi begitu. Artinya Anda bercerita tentang hal seperti itu. Bahwasanya Anda pernah mau dinikahi seseorang. Nggak ada perlunya. Nggak ada perlunya. Makanya kami himbau kepada siapapun yang punya masa lalu. Sekelam apapun kubur masa lalu itu. Jangan dibongkar lagi sampai kapanpun. Sampai mati. Demi kemaslahatan di masa yang akan datang. Cuman kadang sebagian wanita seperti itu nggak tahan dia cerita dulu ini. Maksudnya ya bisa jadi maksudnya biasa saja, bisa jadi untuk berbangga-banggaan. Untuk menunjukkan kalau dia banyak yang suka, bisa saja itu. Nah, kan sifat orang bermacam-macam. Tapi Anda mungkin tidak sengaja saja dan itu adalah salah. Anda menceritakan. Nah, kemudian di saat Anda menemukan suami Anda marah semacam itu, Anda harus memahami itu sisi positif dari hubungan suami istri Anda. Apakah sisi positif kok dianggap sisi positif? Itu menunjukkan bahwa di dalam diri suami Anda ada cemburu yang semacam itu. Tinggal Anda benahilah itu semuanya. Kalau memang itu cerita Anda, cara berceritanya adalah dengan tidak sengaja, ya itu adalah masa lalu. Anda sering minta maaf terus. Biar sebetulnya Anda tidak perlu cerita yang demikian itu, nggak ada perlunya. Cerita masa lalu nggak ada perlunya. Apalagi ceritanya sepanjang itu dulu ingin menikah ini di teman sekelas ini. Dipikir orang punya pengalaman. Mungkin suami Anda juga misalnya namanya seorang manusia mungkin pernah punya masa muda, pernah punya kawan dekat. Sehingga membayangkan seperti itu juga. Atau, dan Anda jangan suzon kepada beliau. Atau memang karena sudah sangat harapannya kepada Anda itu besar, tak taunya begitu. Dan beliau akan kecewa karena apa? Sudah tunangan kok nerima kurma. Padahal Anda bisa berkata, kalau seandainya Anda tidak menceritakan hajatnya ustadz tersebut untuk menikahi Anda nerima kurma, tidak ada masalah. Tapi Anda bercerita bahwasanya laki-laki itu akan nikahi Anda, lalu Anda nerima kurma. Ya aneh dong bagi calon suami. Kenapa kau terima? Dia mau nikahi kamu kok. Masih begitu. Jadi wajar kalau beliau marah. Maksud kami adalah, itu adalah nilai positif sebetulnya. Tinggal Anda pandai merayu beliau dan minta maaf yang sebanyak-banyaknya dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kirim terus surat, jangan putus asa. Sebisa mungkin Anda hubungi, permintaan maaf, selesai. Anda tunggu nanti waktunya. Dan tuluslah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, banyak beribadah. Jadi terus Anda salah, sudah. Kalau tidak dikatakan Anda salah, Anda tidak berusaha. Anda salah dengan Anda bercerita seperti itu.
Tinggal sekarang Anda bayar kesalahan Anda dengan minta maaf berusaha. Kalau diblok tidak akan lama. Anda mohon kepada Allah, tidak akan lama, dia ada cinta kok. Dia ada cinta, mohon dan harus Anda jaga. Kalau begitu Anda tidak boleh berurusan dengan ustadz tersebut sama sekali. Sama sekali. Karena apa? Suami Anda tidak ridho. Suami Anda tidak senang. Anda tidak berurusan. Kalau Anda langgar akan dihancurkan nanti. Rugi Anda. Ya, seperti itu. Semoga Allah menjaga Anda solehah insyaallah. Dengan 2 anak, semoga suami Anda bisa datang pada Anda, dekat kepada Anda. Dan Anda pun bisa dekat dengannya. Insyaallah indah bahagia rumah tangga bersama. Ya, insyaallah. Semoga baik-baik semuanya. Allah a'lam bishawab.